Dua nama besar, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, baru saja menghirup udara bebas. Tom mendapat abolisi, Hasto memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Di permukaan, ini terlihat seperti kabar gembira dan langkah berani. Tapi kalau kita gali lebih dalam, inilah salah satu momen politik paling panas tahun ini. Karena dari awal, kasus mereka syarat dengan aroma balas dendam politik dari era Jokowi. Rocky Gerung blak-blakan menyebut pembebasan ini sebagai gempa politik kecil, tapi getarannya terasa ke seluruh negeri. Menurut Rocky, vonis yang dijatuhkan pada Tom dan Hasto dulu bukanlah murni proses hukum, melainkan rekayasa politik. Ia menuding, ini adalah bagian dari dendam politik Jokowi untuk membungkam suara kritis. Tom Lembong dikenal sebagai ekonom yang sering mengkritik kebijakan Jokowi, sementara Hasto adalah sekjen PDIP yang kerap berseberangan dengan kepentingan politik Jokowi menjelang akhir masa jabatannya. Rocky menekankan, panggung politik Indonesia tidak hanya dimainkan di depan kamera, tapi lebih banyak terjadi di backstage politics, politik di balik layar yang jarang terlihat publik. Disitulah keputusan besar dibuat, termasuk penggunaan hukum sebagai alat politik. Peringatannya jelas, kalau kriminalisasi politik seperti ini terus dibiarkan, demokrasi akan hancur dari dalam. Mahfud MD, mantan Menko Polhukam dan pakar hukum, punya pandangan senada soal rekayasa kasus ini. Ia menilai sejak awal proses hukum Tom dan Hasto tidak independen dan syarat tekanan politik. Menurut Mahfud, dalam kasus Tom Lembong, tidak ada bukti niat jahat atau mens rea, tapi vonis tetap dijatuhkan. Sementara kasus Hasto mencuat pasca pergantian kekuasaan, memperkuat dugaan adanya motif menekan PDIP secara politik. Bagi Mahfud, langkah Prabowo memberi abolisi dan amnesti adalah strategi memutus rantai politisasi hukum. Ia menegaskan, hukum tidak boleh lagi dijadikan alat menyandera lawan politik. Keputusan ini adalah pesan bahwa era hukum pesanan harus diakhiri. Kasus Tom dan Hasto memperlihatkan pola yang mirip. Vonis dijatuhkan dengan bukti lemah, tapi tekanan politik kuat. Keduanya adalah figur yang secara politik tidak sejalan dengan Jokowi di akhir masa pemerintahannya. Bebasnya mereka kini hanya mungkin terjadi karena campur tangan politik di level presiden. Yang membuat publik geram, mekanisme seperti amnesti dan abolisi ini hampir selalu hanya berlaku untuk elit. Rakyat biasa yang jadi korban kriminalisasi politik atau salah tangkap jarang sekali mendapatkan keistimewaan seperti ini. Rocky Gerung melihat pembebasan ini sebagai langkah yang mematahkan warisan politik Jokowi yang syarat dendam. Mahfud MD menilai ini sebagai keputusan strategis untuk menghentikan politisasi hukum. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar awal reformasi hukum, atau hanya babak baru dalam drama kekuasaan di mana elit masih menjadi pemain utamanya? Publik hanya akan percaya kalau ke depan, hukum ditegakkan sama rata untuk pejabat tinggi maupun rakyat kecil. Karena kalau tidak, amnesti dan abolisi ini hanya akan tercatat sebagai episode menarik dalam sejarah politik, tanpa pernah benar-benar mengubah sistem.